Jadi kita bersyukur dulu, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan seluruh organ-organ tubuh, wabil khususnya kolbu kita atau jantung kita. Boleh pegang jantungnya dulu? Coba pegang jantungnya dulu masing-masing. Rasakan detaknya ya, rasakan detaknya jantungnya. Ada detaknya, Bu? Agak melemah nggak? Ya, ada ya. Alhamdulillah ya Allah. Belai-belai dulu dadanya, Bu. Bilang sama Allah, alhamdulillah ya Allah. Masih berdetak jantung ini, masih detaknya dalam batas normal, tidak kecepatan, tidak kelambatan. Kapan kecepatan itu jadi masalah, kapan kelambatan jadi masalah. Yang sangat masalah bila benar-benar tidak berdetak. Ya, Masya Allah. Ya, baik. Kepala juga dipegang. Bersyukur dulu, alhamdulillah ya Allah. Ya, sayangi ya kepalanya. Ada otaknya, Bu? Nah, ada asal. Memang nggak kelihatan, Bu, karena kalau kelihatan serem. Yang penting kita rasa aja, ya Allah, masih bisa berpikir, masih bisa punya emosi. Ya, hari ini mungkin ada teman-teman gembira, mungkin juga ada yang bersedih, mungkin juga ada yang khawatir. Itu berarti masih punya otak. Karena otak emosi ada di dalam otak, di tengah otak itu. Ya. Hanya yang diharapkan oleh Allah pada saat sedih tidak terlalu sedih, pada saat marah tidak terlalu marah, gitu. Pokoknya nggak terlalu. Nah itu, ya, Insya Allah. Baik, sekarang yang mana sih otak emosi, Bu Aisyah? Di tengah. Ya, kita buka dulu ya. Nih, ini otak dibelah nih, Bu. Nah, otak dibelah. Nanti di dalamnya itu ada otak emosi. Saya berhentiin ya. Tapi yang mana, Bu Aisyah? Ah, ini. Ini dia yang otak emosi itu, yang ini nih, yang di atas ini. Yang ini nih. Ya, mudah-mudahan yang di YouTube bisa kelihatan juga. Ini otak emosi kita. Otak emosi kita persis di tengah otak. Di tengah otak. Sering disebut otak mamalia atau otak hewan mamalia, ya, di tengah otak. Besarnya sekepalan tangan masing-masing. Waktu itu udah pernah saya cerita ya, sekepalan tangan masing-masing. Coba lihat kepalan tangannya. Nah, segitu otak emosinya. Coba bandingkan sama temennya, gedean siapa? Oh, gedean Bu Isa daripada Bu Vera. Tapi Ibu tidak usah terlalu berduka dan gak usah malu juga menghadapi otak yang merasa lebih besar dari teman sebelahnya. Karena yang membuat besar tangan kita itu bukan emosinya tetapi kolesterolnya. Jadi sabar, tenang aja, apa-apa. Ya, yang pasti Bu Isa mau bilang bahwa di tengah otak manusia itu Allah ciptakan otak emosi. Dan sangat wajar dikala kita sedih, sangat lazim dikala kita dalam kondisi emosi-emosi yang rasanya kok negatif ya gitu. Ya. Nah, negatif, istilah negatif positif itu tergantung juga situasi. Kalau swab COVID pilihnya yang positif apa negatif? Negatif kan? Ya. Tapi kalau emosi pilihnya yang mana? Nah, jadi istilah negatif positif, yang namanya negatif nggak selalu jelek, yang namanya positif nggak selalu bagus. Ya, kalau misalnya teman-teman selalu menganggapnya positif bagus, swab Anda positif, Ibu, kok segitu? Swab COVID Anda positif, Ibu, kan nggak gitu ya? Maka yang dinamakan negatif positif itu adalah kondisi, ya. Tetapi apapun kondisinya tetap kita harus bersyukur karena Allah memang memberikan juga kondisi emosi-emosi negatif itu perlu, ya. Kenapa? Karena kadang emosi negatif itu sebagai radar, sebagai sinyal, ya. Lagi bebenah kamar, gitu ya. Tiba-tiba ada perasaan nggak enak aja tuh, shung, gitu ya di otak kita. Tapi memang yang kerasa di sini, di kolbu, karena nanti yang mendeteksi kolbu. Jarang Ibu pas lagi sedih, jarang itu pasti. Ya kan? Yang deg-degan di mana, Bu?
pernah otaknya deg-degan? Ya Allah, aku deg-degan, ya begitu kan? Gayanya pasti begini. Ya Allah, aku deg-degan. Karena nanti antara otak ini, terutama otak emosi, dia punya sambungan, ya, punya sambungan tuh otak emosi. Dia punya sambungan khususon kemana? Ke jantung, khususon, gitu. Jadi rumahnya emosi di otak, tetapi nanti yang merasakan di kolbu kita, gitu. Kenapa? Karena memang Allah inginkan, ya, otak nggak terlalu sering kena pegang, ya. Jantung nggak apa-apa dipegang. Kenapa? Karena jantung dilindungi dengan tulang rusuk yang lebih tebal. Otak dilindungi juga tulang, tapi tulang tengkorak yang lebih tipis. Ibu pernah nggak lagi sedih atau marah banget sampai mukul? Kamu nggak tahu saya siapa. Nah gitu. Coba kebayang kalau misalnya kamu nggak tahu siapa-siapa, di otaknya yang dipukul. Pak nggak benjol-benjol tuh, ya? Aku capek banget, ya gitu ya. Aku kesel banget, pasti gini kan? Ya. Ini nggak masalah, kenapa? Karena jantung kita dilindungi oleh tulang rusuk yang lebih tebal daripada tulang kelapa yang pakai batoknya. Ya, lihat tempurungnya coba. Bukan sama sabuk-sabuknya ya. Sabuknya tuh ibarat rambut. Ya, nah tempurung tuh kecil banget. Maka Allah sengaja memang ya, hikmah dari, walaupun alasan Allah Ta'ala hanya Allah yang tahu. Makanya kalimatnya wallahu a'lam bissawab. Tetapi hikmah dari mengapa yang dirasakannya di dada bukan di kepala, tapi otak emosi sumbernya di kepala, supaya ya kita tidak sering pukul-pukul kepala kita. Ya, nggak sering bentur-benturin kepala. Ya. Itu aja masih ada beberapa orang masih juga bentur-benturin kepala, itu pasti udah sakit banget itu pasti. Ya, udah bukan lagi sedih, sudah plus migran. Nah itu jadi makin bentur gitu. Ya paham ya. Nah jadi di sini memang serasa. Kenapa? Memang ada sambungannya. Ya Allahu Akbar. Bu Aisyah, kalau gitu saya percuma dong taklim. Karena kalau saya sedih nangis juga. Kalau saya marah saya bisa teriak juga. Kalau saya takut saya bisa teriak juga. Percuma dong saya taklim. Nggak percuma. Kenapa? Karena nanti ilmu yang kita pelajari sewaktu kita taklim, baik taklim bersama seperti ini maupun taklim lewat online, walaupun baca buku dan sebagainya, ilmu itu nanti masuknya di otak bagian depan. Coba pegang dulu jidatnya. Jidad. Di belakangnya itu, nah itu tadi ada otak yang nanti isinya ilmu pengetahuan yang di depan sini. Ya. Sering disebut dalam bahasa medis prefrontal cortex. Nggak usah dihafal ibu, yang penting ibu tahu. Oh di depan tuh ada. Tapi yang hafal juga nggak apa-apa kalau mau nulis prefrontal cortex. Jadi kalau nanti ada yang singgung ibu, percuma lo taklim, lo sedih nangis juga, enggak, karena ilmu ada di prefrontal cortex, gitu. Dan di tengah otak ada otak emosi, namanya sistem limbik. Apa bu? Sistem limbik. Nah itu. Jadi wajar jika kita sedih menangis. Wajar, kita punya sistem limbik. Nah, gitu. Ya, lulusan Rumil University itu harus tahu ya, itu bedanya kalau kita belajar ya. Nah, jadi amin ya Allah. Jadi di tengah ini tadi otak apa? Di tengah sistem limbik atau otak mamali ya, ya. Terus di depan itulah tempatnya ilmu. Ya, nah. Terus ada lagi di bawahnya sistem limbik. Ya, mungkin teman-teman sering dengar Bu Isa cerita begini. Sengaja ilmu itu harus diulang-ulang, harus dimurojaah. Ya. Di bawah sistem limbik itu ada namanya batang otak. Nih jalan di tengkuk kira-kira nih. Coba pegang dulu tengkuknya. Tuh. Walaupun nggak langsung kita pegang ya, dia masih agak di dalam. Ya, bayangin di dalam, masih di dalam.
bukan juga di leher ya, tengkuk-tengkuk itu. Jadi antara hidung mata itu ya ke situ tuh ada namanya otak reptil. Ibu-ibu kalau saya bilang reptil yang kebayang binatang apa? Bener, buaya bener. Apa lagi? Ular bener. Apa lagi? Komodo bener. Cicak. Cicak reptil ya. Makanya kalau kita dikit-dikit kayak buaya, itu masuk akal. Karena ada otak buayanya. Dikit-dikit kita kayak ular, mendesis-mendesis. Dikit-dikit kita kayak kobra mau matuk, bisa. Karena memang ada otak reptilnya. Ngapain ya? Misalnya gitu ya, orang-orang gitu. Ilmuwan kan sering gitu, suka misalnya kalau meneliti ya dulu ya. Ini kan udah lama sebenarnya penelitiannya. Ilmuwan tuh suka, oh my god gitu ya. Why? Dia bilang gitu. Terus mereka minta petunjuk lagi, kenapa Tuhan bikin otak reptil? Terus dicari lagi, oh ternyata otak reptil ini otak yang menyelamatkan kita dalam kondisi bahaya, darurat. Ya, kenapa? Karena pada saat bahaya, darurat, semua fungsi otak off kecuali otak reptil. Supaya apa? Supaya badan manusia hanya dua pilihannya. Nah, ada istilahnya fight or flight, serang atau lari. Nah itu, serang atau lari. Ya. Tiba-tiba teman-teman di jalan ketemu begal atau ketemu rampok atau copet, ya semua otak ilmu tuh ditutup dulu sama Allah. Karena untuk penyelamatan, serang atau lari. Maka kadang-kadang ibu-ibu tuh, ya pernah cerita sama Bu Isa begini, ya Allah Bu Dokter kemarin hampir kecopetan saya di bus katanya. Terus nggak tahu kenapa aku punya keberanian tak tempeleng tuh copet. Karena fight. Karena copetnya di depan. Pak gitu. Padahal nih ibu rajin talim. Tapi otak ilmu berhenti dulu. Ya, itulah ya adilnya Allah. Coba pas ibu mau dicopet, ibu pakai otak taklim ibu. Kasihan. Barangkali dia sudah 3 hari nggak makan. Terus gimana dong? Ya, barangkali dia habis dipecat. Kan kalau kita pakai otak taklim kan gitu. Biarlah aku infakkan semua isi dompet ini. Ternyata nggak gitu. Dalam keadaan darurat malah Allah off-kan itu semua, otak reptil yang bekerja untuk fight or flight dulu gitu. Ya, selamatin dulu. Maka nggak heran kadang-kadang orang sering ya dapat kabar dibegal, dia mempertahankan dirinya, mati-matian dia bunuh begal itu. Tapi kadang-kadang ya yang ditangkap yang ini tadi yang mau dibegal nih. Astagfirullahaladzim, itu makanya susah juga ya. Nah itulah otak kita ya. Atau kita kadang nggak nyerang, kita lari karena dari jauh ngelihat kayaknya begal nih, lari aja, nggak usah ibu tungguin. Mentang-mentang ibu pernah juga ya belajar judo, nggak usah nungguin kayaknya begal nih. Misalnya bawa mobil ibu kan, dari belakang ibu lihat sekian meter, kayaknya begal nih, udah kelihatan nih, lari ibu, kencengin. Jangan nungguin, gue lihat, iya, siapa lebih jago, gue apa dia? Karena Allah membuat mekanisme. Coba ibu perhatikan ular kalau musuhnya di depan dia patok, dia serang. Tapi kalau jauh dia lari bu. Sekarang ibu sama ular kalau ketemu gimana? Siapa yang lari? Dua-duanya. Kalau jauh. Tapi kalau deket, wah udah deh ya, serang-serangan kita. Sama, lo ular gue ular. Maka sering ada tekniknya ya, orang-orang jagoan-jagoan jawara itu kalau ketemu singa, ketemu macan, dia nggak gentar. Kamu macan, aku pun macan. Karena dia punya limbik
sistem. Kamu ular, aku pun ular, gitu. Karena punya batang otak reptil, gitu. Ya. Tentu bedanya manusia ada kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Karena dia tahu nih, dia yang mati, gue yang mati nih, kan gitu. Ya. Nah, artinya apa? Teman-teman, sering sekali juga batang otak ini tegang dikala bukan kondisi bahaya. Tetap dia punya mekanisme fight or flight, tapi lebih ringan. Bukan serang atau lari, tetapi ngeyel atau ngambek. Pernah ngambek, Bu? Asik. Terima kasih kejujurannya. Pernah ngeyel? Kalau suatu ketika ibu ngeyel, ibu ngambek, itu berarti batang otak ibu sedang tegang. Suatu ketika anak ngeyel, anak ngambek, berarti batang otaknya yang tegang. Suatu ketika suami yang ngambek, ada kan suami ngambek? Waduh, kenceng banget ibu-ibu. Ada buasa, ada. Ngambek, ngeyel, berarti batang otak suami itu sedang tegang. Lagi seperti ini nih, duduk-duduk, ada teman juga yang ngeyel atau ngambek, oh, sedang tegang. Ya, maka kita harus paham. Kita tidak menjudgment bahwa percuma ya dia ngaji gitu. Itu yang saya mau kasih tahu dulu. Saya khawatir kalau ada orang selalu bilangin kita yang sering ngaji, percuma lo ngaji karena lo begini. Terus tiba-tiba malah kita nggak ngaji. Oh, itu berarti setan berhasil. Maka harus belajar ilmu ini. Terblokirnya juga bukan selamanya, sementara. Ilmu yang ada di sini, ya, ketutupnya sementara doang. Sampai kapan? Sampai kita bisa merilekskan batang otak ini. Sampai kita bisa merilekskan otak reptil dan otak mamalia. Maka teknik merilekskan inilah yang sebetulnya ya diajarkan oleh ad-dinul Islam itu. Suruh tenang. Nah, tenang itu untuk merilekskan. Nah, supaya tenang gimana caranya kan? Tenang itu kan situasi yang sudah terwujud. Tapi cara menuju tenang apa? Ya kan? Apa kira-kira cara menuju tenang, Bu? Istighfar, apa lagi? Jalan-jalan. Jadi cara itu ada 3. Cara segera atau dadakan, darurat, ya, atau cara yang singkat namanya, cara menengah, dan cara jangka panjang. Ya, jalan-jalan itu termasuk yang cara jangka panjang. Ya, kalau sudah istighfar, tarik nafas, rebahan gitu ya, masih juga aduh kayak enak perasaan saya. Sampai aduh siapa ya yang punya rumil itu siapa ya? Sampai saking off-nya itu ya, otak depannya, sampai Bu Vera aja lupa nama ibu. Berarti ibu perlu healing. Perlu jalan-jalan. Ya, apa sih? Aduh, siapa sih yang ngajarin ini? Nah, itu. Ya, berarti kita sulit mengakses otak yang di depan karena ini masih tegang gitu. Ya. Nah, jadi itu yang selalu dicari, caranya gimana untuk merilekskan itu. Paham sampai sini ya? Nah, maka sering sekali juga anak kita ya, yang ibu merasa saya sudah nasihati dia, Bu Aisyah. Sejak kecil saya sudah kasih tahu dia. Tapi kok dia kalau lagi marah, kalau dia ngambek, ya, kayaknya semua nasihat saya percuma. Enggak, Bu. Tetap ada di situ, nggak percuma. Cuman terblokir sementara. Dan nggak usah juga kita sebut-sebut lagi. Sudah berapa kali Bunda kasih tahu kamu? Itu yang namanya, yang tadinya tegangnya cuman 30% jadi 70%, Bu. Kata anak, emang kapan? Emang kapan? Emang kapan? Emang pernah bilang kapan? Anak sekarang kan jujur. Ya, karena sebetulnya sewaktu dia ngomong juga itu dalam rangka merilekskan otak itu. Ya. Tapi semakin tuh anak jujur, semakin kita tegang juga tuh. Kapan? Berarti sama-sama lupa.
sama-sama dua-duanya batang otaknya tegang. Jadi dua-duanya otaknya terblokir. Gitu, paham ya, Bu? Iya. Ya. Suami juga gitu, kita ngadapin suami. Udah tahu otak laki beda. Udah tahu laki kalau ngomong dikit. Udah tahu laki kalau ditatap matanya lebih dari 5 detik dia lihat tembok. Ya kan? Udah kan gitu. Udah tahu kalau laki datang 10 menit pertama mukanya rata. Ya. Istrinya udah senyum, ayang. Muka rata, ya Allah. Itu termasuk mujizat tuh. Ya, udah tahu itu, udah tahu. Tapi dikala itu lagi tegang, entah urusan apalah, macam-macam urusan kita ya, Bu. Mulai dari listrik lah, minyak goreng lah. Ya, kasih makan kucing lah, yang punya kucing. Urusan kita. Tegang tuh lupa ilmu tuh di sini. Lupa. Ya, maka sekali lagi yang penting kita sudah mulai ngerti nih tatanan otak kita. Kenapa Bu Isa? Karena begini posisinya, otak tuh di depan, ya. Otak ilmu kan di depan. Nih namanya prefrontal cortex nih, di depan. Ya. Di belakangnya otak emosi. Di bawahnya otak reptil. Nah, kemudian dia bersambung dengan sumsum tulang ke belakang. Di mana sumsum tulang itu jalannya perintah dari otak ke seluruh tubuh. Otak ilmu di depan memang, ya. Tapi otak reptil itu langsung nyambung sama sumsum tulang belakang. Walaupun teman-teman kita sudah punya ilmu di sini, dikala batang otak di sini tegang, yang cuman ngambek dan ngeyel, maka itu duluan yang nyampe ke badan kita, ke seluruh muka. Ya, dari sini nih langsung menyebar ke muka lah, ke badan untuk ngambek atau ngeyel. Bisa paham tentang jalannya otak? Karena banyak juga merasa percuma dong, percuma. Saya tuh ya berharap kita tidak mengatakan kalimat-kalimat percuma, kecuali kalau di Malaysia, karena percuma artinya gratis. Kalau di sini kan percuma itu artinya ya sia-sia. Nggak ada sia-sia. Hanya memang sambungan untuk perintah ke bawah itu otak reptil dulu. Sudah otak reptil, otak mamalia, baru otak akal. Kan lama kan ya mikirnya tuh. Maka jangan sampai kita merasa aduh ya buntu aku, buntu. Ya, itu kalimat buntu itu berarti batang otaknya masih tegang, otak mamalianya juga masih tegang gitu. Sebetulnya nggak buntu, hanya masih kurang rileks. Itu aja Pak. Udah istighfar Bu Aisyah berapa kali Bu? 3 kali, lanjut. Astagfirullahaladzim. Ya. Bagus lagi istighfarnya, 1 kali istighfar ya. Biarkan dulu hidung tarik nafas. Astagfirullahaladzim. Coba deh sama-sama istighfar 1 kali aja. Terus perhatikan hidung, dia akan tarik nafas secara otomatis ya. Coba ya. Astagfirullahaladzim. Iya gak? Itu yang sebetulnya diharapkan, supaya oksigen yang masuk ke dalam itu sekitar 5 liter. Bahkan lebih banyak daripada kita tarik nafas yang panjang. Ini 3 liter doang. Kalau nafas biasa 1 liter. Ya, Bu, tarik nafas panjang Bu. 3 liter. Bu, istighfar Bu. Kalau istighfar dia keluarin dulu. Karbon dioksidanya keluarin dulu. Astagfirullahaladzim. Itu 5 liter. Maka karena oksigennya banyak masuk paru-paru, kemudian dia terjadi percepatan pertukaran karbon dioksida oksigen masuk ke jantung, jantung memompa darah yang ke batang otak yang membawa oksigen. Itulah yang bikin rileks batang otak kita. Astagfirullahaladzim. Diam dulu. Kita selama ini gimana? Terlalu buru-buru. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Belum sempat oksigennya masuk. Belum sempat oksigennya masuk, terlalu buru-buru. Saking oksigennya nggak masuk, ya matanya mau keluar. Astagfirullahaladzim, matanya mau keluar itu ya.
Makanya tenang-tenang, astagfirullahaladzim. Walaupun disuruh berkali-kali, astagfirullahaladzim. Gitu dulu, ya. Kita tambahkan sedikit tekniknya, istighfarnya, tumak nina pelan-pelan, astagfirullahaladzim. Biar dia masuk lagi. Dan bukan hanya istighfar saja, la ilaha illallah. Tarik nggak nafas? Otomatis, tanpa kita gitu. Ya, lagi kita tahlil ya. La ilaha illallah. Ya, sampai perut kadang-kadang maju kan? Nah, bukan nafasnya masuk ke perut, Bu. Enggak, tetap masuk paru-paru. Cuman karena perut kita maju, orang nggak perut maju, paru-paru jadi turun ke bawah, jadi penuh oksigen di paru-paru. Sampai sini bisa paham ya? Iya. Maka itu yang kadang kita kurang. Bu Aisyah sudah istighfar, Bu Aisyah sudah zikir, Bu Aisyah. Iya, udah bagus. Tapi coba tambahkan sedikit pelan-pelan, pelan-pelan, supaya oksigen masuk. Kenapa? Karena untuk merilekskan batang otak, otak emosi itu perlu oksigen. Ya. Itulah makanya mengapa banyak sekali sekarang olahraga pernafasan. Karena penting itu. Penting untuk bisa merilekskan. Ya, sampai sini bisa sepakat dulu ya. Jadi pernafasan kita sangat bermakna selain untuk memberikan kehidupan pada sel-sel tubuh, terutama juga untuk merilekskan batang otak dan otak emosi kita. Paham ya sampai sini? Supaya apa? Supaya ilmu yang di otak depan teringat kembali. Makanya kalau nyambut suami, pas denger suami datang tuh, mobilnya datang, ibu tarik nafas dulu. Lebih afdal lagi istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Sekilas kayaknya merasa cilaka nih dia datang gitu ya. Padahal bukan. Kita mau merilekskan batang otak kita supaya kita nggak ngambek dan nggak ngeyel. Saya begitu tuh kalau suami datang, astagfirullahaladzim. Tambah lagi, ingat waktu itu saya sudah bercerita ya bahwa ada jin atau setan, jin yang punya sifat setan ingin menggoda suami istri di 10 menit pertama. Maka apapun zikrullah kita, apapun kalimat thayyibah kita, itu akan menarik oksigen 5 liter. Ya, maka ta'awuz habis itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan setan itu mengganggu depan, belakang, kanan, kiri, nggak dari atas. Atas ini Allah sudah lindungi memang. Atas bawah udah lindungi. Cuma 4. Depan, belakang, kanan, kiri. Maka ta'awuznya 4 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah lihat tuh mulai pagar dibuka. A'udzubillahi. Ya, mulai masuk mobilnya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Emang gitu. Bukan suaminya setan, bukan. Tetapi karena kita saking berbedanya dengan suami, sering bertengkar. Setan ngedeketin. Emang tuh lihat-lihat muka suami lo tuh, lihat udah 32 tahun berumah tangga masih aja dia nggak senyum depan pintu. Padahal udah kamu senyum-senyum terus. Tuh lihat tuh mukanya tuh. Begitu godaannya. Tapi pada saat kita ta'awuz itu mental ya. Dia mau goda dari jauh susah. Bisik-bisik kan namanya juga setan, bisik-bisik kan. Nah kalau dari jauh nggak bisik, nyampe nggak? Enggak. Makanya pental-pentalin dulu. Oh tung, saya kayak gitu kadang-kadang. Ngebayangin tuh mental di sebelah kanan saya, tung gitu. Tung gitu. Jadi pas suami datang dengan segala maskulinitasnya, dengan segala kepriaannya, termasuk mukanya yang rata, kita tetap senyum. Yeah. Karena ingat ilmunya. Ini udah rileks semua nih. Rileks. Ya. Yang tadinya karena pulang jam 2 malam, tadinya pengen kita damprat kan?
Kenapa? Batang otak. Otak ular mulai mendesis seorang istri. Batang otak udah kayak ular. Neng gitu kan. Udah pengen marah tuh. Udah pengen dari mana? Dapat jam segini baru pulang. Usut punya usut bukan karena kita nunggu. Ya, kita malas buka gembok pagar. Makanya kadang ada istri-istri makanya bawa gembok. Ya Allah. Paham ya Bu? Iya, itu tadi udah mulai tuh. Lupa tuh ilmu tuh udah lupa semuanya. Ditambah lagi pas bener-bener datang karena lupa semua ilmu, tambahlah otak emosi kita yang di tengah itu membuat kita marah, jengkel. Dan karena perempuan ahli sejarah, maka kita ingat tahun-tahun yang lalu. Apa yang kita ingat? Emang ya, dia nggak pernah senyum sama aku. Ibu, kata nggak pernah itu berarti sejak ijab kabul, Bu. Ya iya dong. Kan ibu bilang nggak pernah. Nggak pernahnya gitu lagi pakai lehernya, nggak pernah. Makanya bapak-bapak, suami-suami suka tersinggung sama istrinya kalau istrinya marahnya begitu. Kamu nggak pernah ngerti aku. Berarti sejak ijab kabul kan ya, langsung kaget. Hah? Astagfirullahaladzim, dia yang istighfar. Ya, jadi aku nggak pernah ngerti kamu, dia kan kaget. Begitu juga kalau kita marah sama anak. Kamu nggak pernah dengerin omongan bunda. Tuh anak juga kaget. Hah? Berarti kan sejak dia lahir, Bu. Kita sering ngomong kayak gitu, apa-apa nggak pernah. Sampai mukanya. Saya akhirnya mengerti kenapa Mak Ranti senang banget berperan antagonis. Karena enak banget ternyata berperan antagonis. Yang sehari-hari nggak bisa kita lakukan. Makanya Bu Isa senang banget kasih contoh yang antagonis. Karena nggak pernah dilakukan kan. Nah gitu, paham ya Bu? Nah itu tadi urutan otak kita. Jadi batang otak duluan. Kenapa Allah bikin gitu sih? Ada yang begitu tuh, orang-orang yang menganggap dirinya kritis. Ya, kenapa sih justru nggak prefrontal yang di bawah duluan, batang otak yang di depan duluan? Ya kan gitu ya. Kalau kita mau, kenapa sih, gitu ya. Justru salah satu hikmahnya adalah, ya, itu untuk ujian kita. Kamu mau nggak rilekskan batang otak dan otak mamalia itu? Dengan cara apa? Kata Allah, ingat aku. Makanya kita berzikir. Itu jadi hal-hal yang akan menambahkan ladang amal kita. Masuk surganya kita bukan hanya dari ibadah khusus saja, tetapi banyaknya ibu istighfar dan ta'awuz menyambut suami. Itu juga jadi sesuatu bisa masuk surga itu. Iya, ingat Allah, ingat. Karena banyak orang nggak ingat Allah. Ya, pada saat dia tegang, kan otak mamalia kan namanya mamalia, otak binatang. Reptil juga otak reptil, kan nama binatang juga. Ada orang yang tegang otak reptil dan mamalianya, yang disebut bukan Allah, tapi yang disebut nama binatang. Iya nggak sih? Mau dikasih contoh? Kayaknya serem ya. Ya, bisa paham ya? Ada orang yang tegang malah disebut nama binatang, atau orang marah disebut nama binatang. Cilaka lagi yang disebut panggilannya setan, maaf. Maka dia tambah tegang itu nanti. Tambah tegang. Ilmunya nggak masuk-masuk dan ilmu yang di kepala nggak terakses-akses. Paham ya Bu ya? Ngerti ya tentang tatanan otak gini ya. Jadi hikmahnya adalah Allah ingin bahwa ya hamba-hamba Allah ini ingat aku, ingat aku, ingat aku, ingat aku. Karena kata Allah, kalau engkau ingat aku mengingatmu. Kan asik tuh ya. Nah, terus apa lagi yang diharapkan? Yang diharapkan adalah nanti bahwa
pada saat kita, mudah-mudahan ada di sini. Oh, nggak ada ya. Pada saat kita diperintahkan yang namanya sholat, ya, maka pada saat kita sujud gitu ya. Nah, pembuluh darah yang dari jantung itu mengalir ke gini, kita sujudnya bayangin ya, saya pas banget ini lagi nggak ada gambarnya, biasanya ada gini, dari jantung dia mengalir kemana? Ke leher batang otak dulu, ke otak limbik sistem dulu, baru ke otak ilmu. Itu. Jadi kalau kita duduk begini, berdiri begini nih, ya, itu otak darah nggak sampai atas di sini, hanya sampai batang otak dan otak binatang yang mamalia, cuman sampai sini. Punten, saya kasih lihat sampai sini doang nih. Dia nggak sampai di sini. Kalau kita berdiri. Pembuluh darah lebar itu hanya sampai otak emosi. Maka kalau kita emosi dengan istighfar, dengan tarik nafas, dengan zikrullah, dia sudah bisa sampai ke sana. Ini akan merilekskan. Tetapi uniknya otak ilmu, untuk darah sampai di otak ilmu di sini itu didapati dengan posisi sujud. Sujud. Baru tuh otak ilmu dialiri darah. Untuk apa? Supaya ilmu-ilmu yang ada sudah tersambung di otak depan ini, dialiri nutrisi yang dibawa oleh pembuluh darah tadi, sehingga ilmunya terus berkembang, ilmunya terus mendatangkan kebaikan, ilmunya terus barokah. Itu sebetulnya. Ya, sambungan otak itu nggak ada kaitannya sama pembuluh darah. Sambungan otak tuh kayak gini. Ya, masih ingat nggak siapa punya? Nih, sambungan otak kayak gitu. Nih, otak depan ini ilmu isinya. Jadi kalau kita belajar, melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, mengucapkan sesuatu, mendapatkan informasi, nyambung. Ini bukan pembuluh darah, ini sel saraf, sel otak. Sel saraf ya, bukan saraf, bukan. Sel saraf, neuron. Nih Bu, nih, dia begini nyambung nih. Kelihatan nggak tuh? Mudah-mudahan teman-teman yang buka YouTube juga kelihatannya gitu. Jadi misalnya guru kita, ya, siapapun dia, pas menceritakan sesuatu, ya, seperti misalnya teman-teman dengarkan saya cerita, melihat gambar, itu di otak kita lagi nyambung tuh. Bu Aisyah, saya pernah dengar Bu Aisyah cerita itu. Iya, dia tetap tersambung, tetapi semakin tebal. Dia terjadi murojaah neuron di situ. Makin sambung, makin sambung. Ada mungkin yang, saya baru dengar tuh penjelasan itu, baru tersambung. Yang tadinya nggak ada sambungannya. Saya mau udah 5 kali dengar Bu Aisyah ngomong kayak gitu. Berarti udah 5 kali lagi dia tersambung. Semakin banyak sambungannya, semakin kuat memorinya, ya. Jadi ini bukan pembuluh darah, ini adalah neuron. Isinya ilmu pengetahuan, prinsip hidup, nasihat, pengalaman positif, pengaruh lingkungan juga masuk di situ memorinya. Teman-teman masih ingat nggak waktu masih SD gitu? Ya, pengalaman SD paling ingat apa teman-teman? Ibu-ibu, apa sahabat-sahabat? Hah? Main karet. Insya Allah. Sama kayaknya umur kita ya Bu ya. Main karet. Main galasin ya. Iya, itu masuk semua di otak depan. Masuk semua tuh, tersambung-sambung Bu. Terus ada yang gini, sebentar. Aku tuh lupa ingat. Berarti sambungannya, ya, ada yang agak dalam, dia ketumpuk, ngerti? Tumpuk, gitu, paham ya? Nah, tapi pada saat sujud, ini kan udah tersambung nih. Pada saat sujud, darah mengarah ke otak ilmu. Pembuluh darahnya udah ada situ. Bayangin selang air, pembuluh darah itu kayak selang air. Sudah Allah pasang di situ. Tapi baru darah yang dari jantung masuk ke situ deras ya, saya katakan ya, bukan yang sekali-sekali memang masuk pada saat kita berdiri atau duduk, tapi deras pada saat sujud. Itu lagi diminta kita waktu sujud, waktu sholat, tumanina, pelan-pelan nikmati. Dan rasakan darah kita ini yang dari jantung mengalir ke otak ilmu kita ini. Dan berharap, ya Allah, mohon ya Allah, berikan keberkahan ilmu ini ya Allah. Ridhoi semua ilmu-ilmu baik ya Allah. Bahkan kreativitas kita akan muncul tuh setelah itu. Karena ilmu kan banyak ya. Dari guru 1, guru 2, guru 3 masing-masing bicara sesuai temanya ya. Tetapi kemampuan kita menjalin
ya merakit atau mengumpulkan puzzle-puzzle ilmu ini harus minta petunjuk Allah. Apalagi pada saat sujud karena darah mengalir. Gitu. Sampai situ luar biasa ya. Iya. Untungnya bukan otak emosi yang harus kita sujud gitu. Walaupun nanti pas sujud juga otak emosi kena juga deras darah. Untungnya otak emosi kita duduk pun sudah kena pada saat kita tarik nafas atau kita berzikir sudah kena ya darah yang mengalir membawa oksigen ke otak ini otak emosi ini. Udah kena untungnya. Kalau enggak kebayang enggak Ibu? Setiap marah Ibu sujud. Setiap kesel sebentar. Bayangkan coba. Ya, ngerti ya? Nah, itu makanya bersyukur banget. Itulah makanya Rasulullah ajarkan kalau lagi marah berdiri duduk dulu. Supaya kita tenang waktu ngambil nafasnya, istighfarnya. Ya. Bahkan masih marah juga disuruh rebahan, bukan sujud dulu, rebahan dulu. Kenapa? Karena kalau dia posisinya rebahan begini, itu sampai ke sini gampang. Tapi juga belum tentu sampai ke sini. Coba kalau rebahan kan cuma sampai sini nih, nggak sampai ke sini. Ini nih betul-betul yang otak ilmu dialiri darah posisi sujud. Bahkan ilmuwan yang menemukan ini mengatakan, ya, waduh, orang-orang yang ibadahnya nggak ada sujudnya kayak apa ya? Gitu. Makanya orang-orang yang ibadahnya nggak ada sujudnya, dia mencari cara. Makanya ada olahraga yang namanya yoga, meditasi, yang dia cari bagaimana juga posisi sujud. Bahkan orang Jepang gimana caranya bungkuknya aja udah hampir mau sujud gitu, bungkuk gitu, karena mereka sebetulnya mereka apa ya? Karena ilmu juga mereka berharap ada darah yang ke otak depan itu gitu. Cuman kita bersyukurnya ya Allah, umat Islam Allah ajarkan untuk sujud secara otomatis karena diminta itu tegakkan ibadah sholat itu gitu. Ya. Memang pada usia-usia tertentu masih muda, termasuk ya anak-anak Bu Isa ya masih muda, sujudnya kayak patok ayam gitu, tantung. Saya bilang, nak, kalau kamu begini-begini, darah belum sampai ke otakmu, udah turun lagi. Kebayang nggak? Udah gini turun lagi, udah gini turun lagi, nggak sampai. Makanya kamu kalau ujian masih nyontek. Saya bilang gitu. Iya, masih ketakutan. Kenapa? Ilmu yang masuk, yang sambungan ini itu tidak dialiri darah, tidak dikasih nutrisi, nggak ada oksigen. Ya. Sampai sini bisa paham dulu ya Bu. Makanya bersyukur banget Ibu bayangkan sudah bertaklim, nyambung otaknya. Ya, ulang-ulang taklimnya tambah tebel, kemudian sholatnya sudah di fase usia mengerti bahwa sholat itu perlu tumaknina karena banyak hikmahnya. Ini baru satu dari jutaan atau miliaran hikmah yang belum lagi terungkap. Ya,